Kemudian untuk nomor 1B, yaitu bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Lalu, langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut? Baiklah, untuk menjawab soal 1B, saya telah membuat sebuah slide yang dimana berisikan macam-macam serangan. Jadi slide ini saya gunakan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan bagaimana penyerang atau hacker bisa mendapatkan suatu data-data dari suatu perusahaan yang mereka serang. Baiklah, pada slide ini macam-macam serangan itu ada serangan aktif dan serangan pasif. Pada serangan aktif sendiri terdapat 3 ya secara garis besarnya atau pada umumnya. Yang pertama adalah denial of service atau DOS. Kemudian yang kedua adalah man in the middle atau MITM. Kemudian yang ketiga adalah social engineering, yaitu bisa berupa phishing, pretexting, tailgating, dan quid pro quo. Kemudian untuk serangan pasif sendiri, secara garis besarnya atau pada umumnya itu terdapat 4 ya. Yang pertama adalah vulnerability scanning, kemudian yang kedua sniffing, yang ketiga adalah password attacks, bisa dengan menggunakan brute force maupun dictionary based attacks. Kemudian yang terakhir ada malware. Untuk malware ini bisa berupa virus, Trojan horse, worms, adware, dan ransomware, serta backdoors. Baiklah, saya akan membahas mulai dari yang serangan aktif pertama, yaitu denial of service atau DOS. Denial of service atau DOS ini merupakan jenis serangan atau cyber attack aktif yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga website tersebut tidak dapat diakses oleh siapapun ya. Untuk contohnya sendiri dari serangan DOS ini, yaitu pada bulan Maret 2018, terserang sebuah website yaitu GitHub ya. Kita tahu GitHub itu sebuah forum yang sangat besar. Forum tersebut diserang dengan menggunakan metode ini, denial of service ini DOS, sehingga tidak bisa dibuka selama 10 menit ya. Dan diperkirakan website GitHub tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian untuk serangan aktif yang kedua adalah man in the middle atau MITM. Untuk MITM sendiri adalah jenis serangan atau cyber attack aktif yang dimana penyerang tersebut berada di antara 2 orang atau lebih yang sedang berkomunikasi. Contohnya ini biasanya sering terjadi pada internet atau wifi publik ya, pokoknya jaringan yang bersifat umum publik. Karena pada jaringan atau internet bersifat publik tersebut, router pada jaringan tersebut disetting secara asal-asalan, yang dimana hal tersebut merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang tersebut. Kemudian yang ketiga serangan aktifnya yaitu adalah social engineering ya. Jadi social engineering ini merupakan cyber attack aktif yang memanipulasi sehingga dapat memanfaatkan kesalahan korban atau suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari suatu perusahaan tersebut. Social engineering ini bisa berupa phishing, pretexting, tailgating, dan quid pro quo. Untuk contohnya sendiri yang paling sering adalah phishing ya. Sering terjadi yaitu biasanya bisa berupa email, walling, maupun berbentuk web. Jadi pelaku akan menyamar seolah-olah mereka adalah pemilik suatu perusahaan ternama sehingga dapat mengelabui korbannya, atau menyamar ya menjadi suatu official page kemudian menghubungi korbannya seperti itu. Kemudian untuk serangan pasif yang pertama adalah vulnerability scanning ya. Jadi untuk vulnerability scanning ini adalah jenis serangan atau cyber attack secara pasif yang berupaya untuk mengeksploitasi suatu komputer dari perusahaan agar dapat memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Jadi untuk contohnya ini bisa memanfaatkan service atau remote dari sistem operasi Windows yang lama yaitu Windows XP. Vulnerability MS08 hingga 067 ini merupakan service atau remote vulnerability dari sistem Windows XP. Nah, kemudian pada service tersebut itu bisa dimanfaatkan sebagai celah ya, celah dari penyerang untuk menjalankan malware secara remote dengan cara membuat paket PRC request khusus. Kemudian untuk serangan pasif yang berikutnya adalah sniffing. Sniffing ini adalah jenis serangan atau cyber attack pasif yang berarti menguping pada suatu jaringan dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan sniffer. Sniffer adalah alat yang memungkinkan mesin untuk melihat semua paket yang melewati kawat ya atau melalui udara pada jaringan nirkabel. Untuk contoh dari sniffing ini biasanya sering terdapat pada website yang berprotokol HTTP ya. Jadi pada website berprotokol HTTP ini
digunakan untuk mengirim informasi dalam teks yang jelas tanpa enkripsi, dan dengan demikian menjadi target nyata seperti itu. Untuk serangan pasif yang selanjutnya adalah password attacks ya. Password attacks ini jenis serangan atau cyber attack pasif, yaitu dengan cara menebak dengan menggunakan metode brute force atau dictionary based attacks. Jadi berdasarkan kamus kata kunci keyword. Untuk contohnya sendiri, password attack biasanya terjadi dengan menggunakan sebuah tool yang bernama L0PHT crack atau love crack ya, yang dimana pada tool tersebut memiliki fitur-fitur seperti penjadwalan, ekstraksi hash, algoritma multiprosesor, jaringan pemantauan, dan decoding. Kemudian untuk serangan pasif yang terakhir yaitu malware. Malware attacks ini adalah jenis serangan atau cyber attack pasif yang berupa kode jahat yang dibuat secara hati-hati dan dirancang oleh penyerang untuk melakukan pengerusakan pada suatu sistem ya yang mereka incar. Kode jahat ini bisa dikategorikan sebagai virus, trojan horse, worms, adware, dan ransomware serta backdoor ya. Untuk contohnya sendiri, trojan horse ya merupakan program yang berbahaya yang salah mengartikan dirinya untuk menyamar sebagai program atau utilitas biasa sehingga terlihat jinak ya, sehingga dapat juga membujuk korbannya itu menginstalnya. Kemudian trojan horse ini biasanya membawa fungsi perusak tersembunyi yang diaktifkan pada saat aplikasi tersebut dimulai. Kemudian adalah cara mengantisipasi serangan-serangan yang tadi telah saya jelaskan. Yang pertama adalah membuat password perusahaan itu yang sangat rumit ya. Ya tidak terlalu rumit juga tidak apa-apa lah, yang penting rumit dan hanya orang-orang perusahaan itu saja yang tahu, terutama orang-orang khusus ya atau stakeholder tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah mengganti password perusahaan tersebut secara berkala ya. Dan jangan lupa menginfokan kepada atasan kalau sebuah sistem atau sebuah website dari perusahaan tersebut telah diganti ya. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan dua faktor authentication atau two step verifikasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan antivirus yang bersertifikat, original, dan terpercaya ya. Selanjutnya adalah menggunakan software yang original atau mengurangi pembajakan software ya atau penggunaan crack ya. Karena ini biasanya crack ini terdapat malware ya. Seperti itu. Kemudian menerapkan hak akses, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Kemudian tidak menggunakan jaringan yang terbuka atau jaringan yang bersifat publik. Kemudian mengupdate sistem yang digunakan seperti mengupdate antivirus ataupun mengupdate sistem operasi yang digunakan. Yang terakhir adalah melakukan backup file secara berkala baik online maupun secara offline.